Halo viewer, jumpa lagi dalam program Kopi Pahit, komentar peristiwa paling hit di Indopost.co Channel. Hari ini saya didampingi oleh serta narasumber yang istimewa, itu dari Pak Sarip sebagai direktur. Ya, Pak Aro. Terima kasih, Pak Aro. Dan Pak Ginting dengan wakil Pimret kita ini ya. Jadi kemarin kita sepakat untuk ngobrolin Migor ya, minyak goreng. Sampai saat ini ibu-ibu pada ngantri semua tuh minyak goreng. Gimana menurut Pak Sarip tentang minyak goreng nih? Meskipun licin tapi emang banyak prosot semua nih ininya nih. Ya, kalau kita pikir ini kebetulan atau settingan, Ya. gitu kan? Jadi ada keunikan juga di dalamnya. Jadi kok terjadinya setelah lonjakan COVID yang cukup naik signifikan. Ya. Contoh kayak yang pertama tentang varian Alpha, itu yang langka hand sanitizer dan masker. Itu harga melonjak sampai mungkin ya kalau kita bilang sekarang kita beli 90.000 bisa dapat 50, dulu 2 juta. 2 juta sih mau dapat berapa begitu kan. Terus tumbuh lagi varian Delta. Nah, varian Delta itu yang langka oksigen. Itu luar biasa oksigen itu. Ya. Sampai semua pengepul oksigen antrinya udah luar biasa. Tabung habis semua ya. Habis semua. Sampai dikeluarin lah oksigen mini gitu kan ya. Sampai ada yang masukin oksigen juga Tabung. tuh. Jadi ya. Betul. Nah, sekarang varian ketiga Omicron yang langka minyak goreng. Itu ada keanehan sebenarnya. Ini apa kaitannya dengan kesalahan pernapasan gitu kan? Ini apa kita nggak boleh banyak makan gorengan kali ya? Karena yang langka minyak goreng. Di samping kolesterol itu salah satu ciri kalau tenggorokan kita kena itu jangan COVID. Iya benar. Kok ini minyak goreng gitu? Nah itu keunikannya, Pak Aro. Kalau dihubung-hubungkan seperti itu ya. Aneh. Apalagi sekarang mau mendekati misalkan mau bulan puasa atau apa itu biasanya langka-langka kan ya lain bukan begitu Pak Ginting ya? Siap. Aneh dan kebetulan. Momennya. Iya. Pas Omicron, pas cuaca lagi gini, pas minyak goreng langka, emang jadi menarik nih. Menarik. Semua orang pusing, Pak. Mas Harip gini, pedagang-pedagang itu kan susah ya nyari minyak goreng. Khawatir itu mereka pakai minyak goreng tidak diganti. Nah, itu Akhirnya menimbulkan penyakit. Kolesterol tinggi. Benar sekali Pak Iya. Ginting ini ya. Jadi, Itu yang menjadi bahaya Artinya juga. sisa-sisa yang misalnya supermol yang misalnya yang tidak diolah, akhirnya dia pergunakan Iya, kembali benar. dengan harga yang lebih murah. Ini sangat beresiko buat artinya konsumen masyarakat. Ya. Artinya pemerintah kesehatan juga perlu mengawasi dalam hal ini, Pak Aro. Iya, ngomong tentang gorengan Nah, tadi kan betul. juga ya tenggorokan akhirnya jadi sakit dan masyarakat malah jadi sakit gitu harus imunnya kuat jadi sakit gitu ini. Sebenarnya ini Pak Aro Gimana, Pak Ginting? ada 3 sebenarnya yang membuat kelangkaan minyak goreng ini, Pak Aro. Iya. Mungkin karena pandemi ini banyak masyarakat panik. Hmm. Saking paniknya, mungkin mereka kebingungan. Mungkin saking dan di samping itu memang ekonomi lagi memang Ya. kebutuhannya tinggi. Jadi itu yang salah satu. Salah satu mungkin permainan distributor nih, Pak Aro. Jadi distributor ada mungkin oknum-oknum yang bermain dalam hal ini, artinya supaya mengambil keuntungan. Hal ini yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah. Jangan sampai dengan kelangkaan ini baru pemerintah turun tangan. Itu tidak perlu juga. Seharusnya sebelum ini terjadi puncaknya, pemerintah sudah mengantisipasi jauh-jauh harinya. Jangan nanti sampai terjadi seperti yang terjadi di Medan, Pak Aro. Itu bisa sampai jutaan ditimbun. Itu kan nggak benar. Ini harus ibarat kata pemerintah atau aparat penegak hukum harus menindak orang tersebut. Sementara di lapangan untuk mendapatkan 1 liter aja, Pak Aro, mungkin Pak Haji ya, itu ngantrinya minta berjam-jam. Ini kan sangat menyulitkan buat masyarakat. Artinya pemerintah atau penegak hukum harus cepat menanggapi keluhan masyarakat ini. Sementara kita tahu bahwa tanaman sawit ini di Indonesia luar biasa. Berapa juta hektar seluruh Indonesia. Kita ada termasuk penghasil sawit terbesar juga, Pak. Ini menjadi perhatian pemerintah kita lah.
Itu Ya, mungkin betul. dari ininya Pak Aron. Ya sangat ironis lah. Ironis lah. Ibarat Indonesia kata yang subur dan produsen sawit besar itu juga kan. bisa kita kelahkan Masyarakat minyak. susah nyari minyak goreng. Itu Apakah ironis sama lah. seperti yang saya bilang tadi? Apakah ada oknum yang bermain? Oknum ini pasti bukan orang sembarangan ya, Pak Haji ya. Betul. Pasti ini orang kuat. Tapi berani nggak disentuh? Ah, itu yang Nah. satunya. Jadi dari pembicaraan Pak Giting tadi, ini mungkin ada tata kelola yang salah. Setuju. Entah itu dari pengelola kelapa sawit atau produsen minyak tersebut. Ah, Sebenarnya gampang loh. betul. Kita track aja, oh minyak sayur apa merek ini, PT-nya ini. Kan ada beberapa jenis kan. Jadi betul. Kita panggil emang seberapa minimnya sih stok mereka, ya nggak? Apa keluhan mereka? Nah, Itu. atau di kartel kah atau apa, Betul, kita kan betul. nggak paham. Ah, betul. Ah. Nah, ya untuk lebih jelas dalam arti men-tracking tadi permasalahan yang ada di sini. Kasihan loh ya Pak Arto, artinya warga yang ekonominya sangat lemah, artinya bayangin aja misalnya dia untuk ke kota, dia tujuannya tadi beli minyak goreng, tiba pas dia beli nggak ada, kan kasihan. Kalau memang yang berkantong tebal nggak perlu ini, dia cukup pesan dari makanan, nggak perlu minyak goreng Pak. Ini yang menjadi rakyat kecil ini tertindas dengan kasihan. kelangkaan minyak goreng ini, karena itu kebutuhan sehari-hari itu adalah minyak goreng Pak. Jadi, Itu ada kejadian yang saya alami tadi. Oh, Sebelum ke kantor. baru banget ya. Baru banget. Jadi sebelum ke kantor saya ngisi tol di salah satu retail. Oke. Gerai-gerai gitu ya. Di depan saya ada ibu-ibu 2 orang tanya ke kasirnya, ada minyak goreng nggak? Ada Bu, tapi nggak banyak dibilang gitu. Jadi emang minyak goreng itu tidak ditaruh di display, Estalase. di instalasi taruhnya di bawah kasir. kasir. Jadi dia nggak berani ngeluarin ini karena cepat habis gitu loh Oke. tadinya. Terus karena dia membatasi minyak goreng itu kan berapa ya, 5 liter ya, 70.000 lah. Beli satu kan, ibu itu beli satu, terus paksa. Nambah lagi. Nambah lagi. Dan ternyata ibu itu tuh pedagang begitu. Oke. Dia pedagang keripik sama pedagang apa gitu, Ya, yang Artinya butuh dengan minyak goreng kan? untuk beli 1 liter 2 liter itu nggak cukup Ya, untuk betul. ininya. Karena dia pedagang, dia mau beli lagi, cuman kasirnya nggak ngasih. Oh nggak bisa Bu, nunjuk ke saya. Itu bos saya di belakang Bu. Waduh, saya kan diem aja. Nah, Waduh, tapi emang mungkin bener juga kasirnya membatasi pembelian dalam jumlah banyak. tapi kalau sendiri gimana tuh? Misalnya, gua bukan bos ini. Kalau pembeli yang di depan Paro kan pasti, oh ternyata dia. Ya, begitu dibilang kasirnya bilang saya bosnya kan, saya bilang diam aja nih. Saya dalam hati saya pikir gini, kasir itu betul dalam arti tidak boleh beli lebih dari 1. Salah satu konsumen dengan alasan ada konsumen lain yang butuh gitu loh. Dan ternyata benar ada ibu-ibu satu lagi yang nungguin. Betul Pak. Dan nungguin dia karena duitnya kurang. Dia duitnya kalau nggak salah berapa ya, 50.000, dan dia mau beli obat pusing sampai dibatalin tuh obat pusingnya. Tahan dulu ya, nanti saya kasih tambahannya gitu loh. Hal-hal sepele gitu sampai hal seperti itu kejadiannya. Belum lagi yang kita lihat di media sosial benar katakan Pak Giting tadi, masyarakat terpaksa harus ngantri. Iya. Hanya untuk minyak goreng. Itu kan nggak lazim Pak. Iya, Nggak lazim. dan ini ironis banget lah. Tapi Pak Aro nih tadi merasakan antri terus ditunjuk bosnya. Nah, Sebenarnya Merasa bersalah nggak Pak Aron? kalau saya merasa bersalah sih, insya Allah enggak ya. Artinya gini, saya tahu kasir itu ditekan oleh konsumen. Konsumennya. The power of emak-emak. Nggak kuasa. Bahkan masih ditekan itu dalam arti tanda kutip lah. Sampai kasirnya itu sampai konsumen itu sampai maju gini gitu loh ininya. Ibu-ibu sampai maju gitu loh. Secara tersirat saya membantu keadilan sebenarnya sih. Dalam arti bahwa minyak goreng yang disimpan oleh kasir itu hanya ada 3, dan dia membuat kebijakan, mungkin kebijakan dari gerainya juga. Konsumen tuh hanya beli harus satu ya, beli 2. Tapi karena memaksa terus, dan dia secara spontan minta bantuan saya, minta bantuan saya karena saya ini kan, tuh
ada bos saya di belakang gitu. Terus si ibunya nggak enak hati sama saya. Pak, gini. Saya mau ngaku bukan, tapi khawatir apa sih skenario si kasir itu jadi Rusuh ya. rusuh gitu, jadi malah chaos gitu loh. Saya dalam hati, wah saya harus membantu si kasir dalam hal keadilan pembelian apa sih minyak goreng. Pembagian jatah ya. Jadi satu orang tuh cukup satu, nggak boleh lebih gitu. Artinya nanti jatuhnya jadi penimbunan meskipun dia itu pedagang. Gitu. Betul. Karena pedagang itu memang butuh banyak. Sama dengan kejadian yang apa sih penipuan minyak goreng yang di Jawa Tengah ternyata air galon itu dia memang butuh banyak dan itu disimpan. Alasan disimpan itu karena dia cari lagi udah pasti susah. Seperti itu. Tapi ada peluang beli Pak Aro. Setelah antrean kan dibilang belum beli. Pak Aro, kenapa nggak beli? Karena tinggal satu. Gitu. Dan itu ada ibu-ibu yang saya bilang tadi, yang ngambil hanya 50.000 kurang dari 70.000 sampai bilang, tolong ya nanti saya nyambil duit lagi gitu. Sampai hal kejadian kecil gitu lah sebenarnya. Sepele tapi ya itulah dinamika minyak goreng yang terjadi sekarang. Artinya Pak Aro ya apa aja ya, pemerintah memang sudah melakukan inspeksi mendadak lah terhadap ininya, tapi harus lebih cepat. Jangan artinya hal-hal ini terus dibiarkan, kasihan rakyat di bawah ini penderitanya dengan dalam kondisi COVID ini, harus cepat menanggulangi ini. Jadi supaya distributor dari ke agen itu segera terrealisasi Pak Aro. Jadi aparat penegak hukum pun dari mulai Mabes, Polda, Kapolres harus melakukan sidak inspeksi mendadak supaya Pak tidak terjadi penimbunan. Kalau hal ini dilakukan, saya optimis kembali normal peredaran minyak goreng Pak. Tapi kalau enggak, ya efeknya banyak sih sebenarnya. Yang tadi saya bilang khawatir pedagang itu memakai minyak goreng itu aja tidak itu aja. Akhirnya masyarakat konsumen kan yang beli produk misalnya gorengan akhirnya menjadi apa sih daur ulang istilahnya Pak. Daur ulang. Iya itu kan bagi kesehatan kan. Itu yang karena apa krisis minyak goreng. Yang kedua juga kalau minyak gorengnya sudah tidak ada, kasihan pedagang-pedagang nggak bisa jualan. Susah gitu. Itu kan dari sisi humanis ya. Kita nggak tahu dari sisi pengusaha. Apakah memang mengagendakan tentang impor minyak? Itu lebih ngeri. Wah, itu lebih. Tadi kan kacamata humanis nih sebagai masyarakat. Ya, nanti datanglah. Wah, impor itu lebih bahaya. Atau juga mungkin ekspor ya. Atau juga ini harganya lebih jauh dibandingkan dijual di lokal Pak. Nah, ini pun perlu menjadi perhatian, artinya pemerintah perlu mengundang seluruh investor untuk pabrik sawit untuk duduk bersama. Apa persoalan ini sehingga ini terjadi gitu Pak. Ini yang perlu duduk bersama lah. Kalau kita persoalan semua duduk bersama, saya yakin bisa diselesaikan secara baik-baik. Ini dulu itu produsen kelapa sawit kesusahan menjual hasil produksinya karena harga murah. Ke Eropa khususnya karena dengan apa sih kampanye Black Campaign kalau kelapa sawit itu merusak lingkungan segala macam, iya kan, susah menjual. Akhirnya banyak skenario untuk menampung hasil perkebunan sawit itu, ya, salah satunya ya biodiesel. Jadi bahan bakar kendaraan itu pakai biodiesel B100, B berapa gitu. Jadi dialihkan seperti itu sebagian besar. Saya nggak tahu berapa jumlahnya. Nah, ketika terjadi krisis ini, kemudian ada yang menimbun, ini kan artinya seperti apa sih produksi sawit kita gitu loh. Sampai kok masyarakat susah banget nyari sawit, kemudian pengusaha kok takut banget gitu loh ngeluarin ngeluarin minyak gorengnya gitu loh. Harus menunggu momen kapan kemudian ditimbun dulu karena kemarin ada semacam pendapat apakah pengusaha ini mengeluarkan minyak sawit di momen tertentu sehingga terpaksa harus simpan ya, atau seperti apa gitu loh ininya, karena kan menjelang Lebaran ini kan pasti kebutuhan puasa masyarakat sudah sangat tinggi sekali kan ininya kan. Minyak goreng salah satu kebutuhan masyarakat yang paling esensial. Padahal tuh kalau di Indonesia itu kan terkenal kasarnya
lu belum ke Indonesia kalau belum makan nasi goreng, Iya. kalau belum makan gorengan, bener kan? Bayangin aja Pak, mantan presiden Amerika Serikat Obama Obama juga makan nasi goreng. Kemarin pembalap, Iya. itu Marquez datang kemari, makan nasi gorengan. Kalau enggak ini pakai minyak apa? Betul. Nah, icon kita minyak goreng loh, tapi langka. Nah itu yang parah. Iya benar-benar ini. Bener kan? Artinya nanti ikan mati di sumur kan nggak masuk akal kan Pak Ji? Enggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ini. Itu lumbungnya. Makanya ini yang perlu saya bilang tadi, pemerintah khususnya desakan dari masyarakat kecil supaya Pak Jokowi itu cepat Tuh. kepada Menteri Perdagangan untuk lakukan sidak secepat-cepatnya. Meskipun sudah ya mungkin hanya beberapa, tetapi minimal turun ke lapangan. Nggak boleh tidur lah 24 jam. Selama Kondisi ini kan sudah cukup terlalu lama loh langkahnya Pak. Kalau cuma 1 hari 2 hari tidak masalah. Ini udah hampir 2 minggu, hampir mana udah sebulan. Saya jujur aja kalau apa sih datang ke minimarket saya tanya ada minyak goreng nggak ada Pak. Waduh. Ada salah satu minimarket muncul lagi nih, minimarket baru buka, iseng mampir, begitu di pintu ada minyak goreng nggak? Habis Pak. Artinya Pak Aro kan sempat kecewa. Kecewa. Bagaimana kalau orang yang tidak punya kendaraan harus jalan kaki untuk beli itu kan nggak, itu kan kasihan mereka. Sama seperti tadi dia berkilometer hanya untuk tujuan beli minyak goreng. Tapi tujuannya ini tidak ada, kan kecewa. Tapi kalau misalnya yang dia beli itu ada, nggak masalah. Ini yang tadi kasihan lah warga kecil udah dalam kondisi begini menderita lagi. Aduh. Ini kan kalau emang tujuannya baik sih pemerintah, Menteri Perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Kemarin kan dengan Permendak nomor 6 2022 kan harga minyak curah itu 11.500 per liter. Terus minyak kemasan sederhana itu 13.500. Terus minyak kemasan premium itu 14.000 per liter. Jangan Pak Aro pedagang nih. Menimbun. Jadi udah tahu begini menimbun. Kalau saya udah nimbun. Iya. Nah yang tadi kan kita dibilang ini proses sampai rencana jual belinya kan udah diolah. Iya. Nah tinggal dari hulunya nih. Iya. Hulunya ini kan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit. Sawit ya. Ya kan, nah itu tata kelolanya seperti apa? Kan kesiapan stoknya. Ya enggak? Kita berbicara kesiapan ya. Berhubungan dengan Permendak dengan kesiapan. Betul. Sama seperti biasanya di hari-hari Lebaran Baji misalnya kan beras. Dia kan pemerintah udah tanya stok beras kita sudah aman dalam sampai Lebaran. Iya. Sering diumumkan oleh Bulog seperti itu. Ini apakah ada informasi seperti itu? Belum tentu juga ada. Iya. Artinya bisa dibilang Menteri Perdagangan kecolongan dalam hal ini. Laporan. Iya. Makanya dibilang kalau ke wartawan cukup, tapi begitu kita ke lapangan kok nggak ada. Ini kan agak aneh gitu. Padahal sebelum minyaknya ini viral, itu cabai duluan tuh naik. Iya. Naik. Sekarang cabai overlap sama minyak. Kebalan dia. Itu belakang. Nah, Pasangannya gorengan dengan cabai. Ya kan, habis gini, ya mudah-mudahan nggak ada lagi, gitu kan? Iya. Jangan sampai ada yang tadi Bang Giting bilang, ini ada sembako lagi yang dimainkan dalam puasa. Biasanya seperti itu. Jadi sebelum hal-hal ini terjadi lebih baik pemerintah mengantisipasi jangan sampai terulang seperti kasusnya minyak. Jadi karena apa? Ya kelangkaan ini bukan hal yang baru. Biasanya menjelang puasa Lebaran itu ya sering terjadi lah. Kasihan rakyat dalam posisi sekarang begini ya. Kalau perlu ya bantulah pemerintah rakyat yang dalam kondisi sulit sekarang ini Pak Rom. Iya. Jangan udah sulit dipersulit lagi. Ya. Atau jangan-jangan begini. Ini kan gelombang ketiga ya, COVID ya. Ya karena mau dipakai untuk kesejahteraan rakyat yang sembako itu loh. Kan biasanya kan ayo siapa yang vaksin dapat beras sama minyak. Bisa juga. Jadi udah digorong ini, cuman nggak datang ke pasaran. Artinya ada oknum yang aja. kan Yang udah dulu begitu ya. Bisa jadi nanti. Bisa jadi. Bisa abal-abal gitu. Oke. Terima kasih obrolan tentang minyak goreng yang licin ini ya. Ada yang meleset. Banyak yang meleset tuh ya. Gini Pak Ro, tanpa minyak
nggak indah. Ya, Nggak indah. ini Semua makan yang kita ini kalau nggak ada minyaknya kurang ya, enak di ini. kurang enak, kurang nikmat. Sampai bahasa bensin itu kalau Ramadan bilang, ini buat beli minyak. Iya. Padahal buat beli bensin. Iya. Oke, viewer, terima kasih obrolan narasumber abal-abal kita. Santai obrolannya. Intinya bahwa kita juga care dengan pemerintah, care dengan masyarakat. Ya, kita berharap minyak goreng kelangkaannya ini segera selesai. Oke. Siap. Terima kasih, viewer. Wassalam.